Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara kesejukan bagi jiwa. Seperti biasa, kita akan mengangkat sebuah pujian, kemudian saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah ini bisa menginspirasi, menggugah, menghibur, menyentuh, menguatkan dan memperkaya jiwa kita serta membawa kesejukan bagi jiwa kita. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, saudara ya. Puji Tuhan. Saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami menaikkan ucapan syukur. Engkau baik Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati hari-hari kami. Kami percaya sebagai orang yang mengenal Engkau, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Ajar terus kami bersyukur dengan keadaan kami dan selalu andalkan Tuhan di dalam hidup kami. Melalui hari-hari suka duka bersama Tuhan, kami percaya bersama Tuhan kami akan mampu melalui apapun hidup kami, karena Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, agar bisa menjadi berkat ketika membacakan kisah-kisah kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku.
Saya akan membacakan sebuah kisah. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita, kisah mengenai seorang ibu yang mengalami stroke. Di tengah sakitnya dia juga mengalami perceraian, ya, sehingga dia merasakan hidupnya tidak berguna, ya, menggerutu, mengasihani diri sendiri. Tapi akhirnya dia sadar bahwa sikapnya itu tidak baik, sehingga dia bertekad untuk mengalihkan kepada hal yang positif. Dan puji Tuhan, dia mampu melakukannya karena dia tahu sebagai orang percaya yang Tuhan mau adalah dia melakukan yang baik dalam kehidupannya. Saya akan bacakan kisahnya saudara dengan judul Setiap Orang Pasti Berguna. Hari itu adalah tahun baru. Teman saya, Almeida, seharusnya merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-36 hari itu. Namun saat itu ia malah sedang membuka kado Natal. "Bu, mengapa tidak menggunakan 2 tangan?" tanya putrinya Clarice. Ucapan itu membuat Almeida tersekat. Ibu tidak bisa. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit karena pembengkakan pembuluh darah otak, ia sempat mengalami stroke.
Pada usia 58 tahun, tubuhnya yang sebelah kiri lumpuh total. Beberapa bulan sebelumnya, hatinya hancur karena perceraian yang tidak ia kehendaki. Dan dalam keadaan sangat kesepian, Almeida belajar berjalan dengan tongkat setelah menjalani terapi yang menyakitkan selama berbulan-bulan. Saat dokter mengatakan bahwa ia tidak mungkin lagi menggunakan tangan kirinya yang telah lumpuh, ia memohon kepada Allah agar mati saja. Ketika tiba saatnya keluar dari rumah sakit, ahli terapi menganjurkan agar Almeida ke rumah perawatan terlebih dahulu untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya. Namun ia menolak. "Clarice dapat merawat saya," ujarnya keras kepala kepada keluarganya. Anak-anaknya mempekerjakan seorang pembantu yang setiap hari datang untuk menolong ibu mereka. Tetapi Almeida mengusirnya. Clarice yang masih kuliah harus masuk kelas sepanjang hari. Sementara itu, Almeida mengasihani dirinya sendiri dan tidak menyadari bahwa apa yang dianggapnya sebagai sikap mandiri sesungguhnya justru menyulitkan kehidupan putrinya yang masih muda. Ketika ia sendirian sepanjang hari tanpa melakukan apapun kecuali memandangi tangannya yang tak berguna, hati Almeida semakin lama menjadi semakin pedih. Namun tak satu hari pun berlalu tanpa teguran ceria dari Clarice yang ingin meringankan kepedihan ibunya. "Bu, ibu kan sangat suka membaca. Bagaimana kalau saya meminjam beberapa buku dari perpustakaan untuk ibu?" Clarice menawari ibunya pada suatu pagi. "Ibu tidak ingin membaca." "Bu, saya harap ibu mau melakukan sesuatu. Dulu ibu selalu melakukan banyak hal untuk orang lain. Tetapi sekarang satu-satunya yang ibu pikirkan adalah diri ibu sendiri." Clarice segera menyesali perkataannya. "Maafkan saya, Bu. Saya tahu saya tidak dapat memahami sepenuhnya bagaimana rasanya menjadi..." Tanpa mempedulikan raut wajah Clarice yang tampak tegang, Almeida menyelesaikan perkataan anaknya. Menjadi orang yang cacat, diceraikan, dan tidak berguna. Ketika Clarice keluar dan menutup pintu, Almeida dapat merasakan bahwa Allah tidak menyukai sikapnya. Ia telah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Allah telah menghiburnya dalam melewati saat-saat perceraiannya yang menyakitkan. Baik di rumah sakit maupun di rumah, ia telah menceritakan kepada orang lain tentang pemeliharaan Allah yang penuh kasih dan memuji Dia atas setiap kemajuan kesehatannya. Ia merasa malu atas sikapnya yang cepat tersinggung, dan untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan pikirannya menjadi terbuka. Clarice baru 19 tahun. Pasti sangat sulit baginya untuk hidup sambil menanggung beban. Dengan sedih, Almeida memandangi tangan yang dulu bisa mengancingkan baju-baju kecil Clarice. Hatinya yang penuh penyesalan berharap agar tangannya dapat berfungsi kembali. Tentu saja tangan itu tidak mungkin lagi melakukan sesuatu untuk Clarice. Begitu pula ia tidak mungkin lagi mengantar anak-anaknya ke sekolah minggu atau mengajar anak-anak sekolah minggu yang rata-rata berusia 3 tahun. Meski demikian, bila ada kemauan, tentu hasilnya akan lain. Tentunya ia bisa meminta maaf dan lebih berusaha menyesuaikan diri serta tidak banyak menggerutu. Dengan tekad yang kuat untuk mulai berpikir lebih positif, Almeida bersandar pada kursi kesukaannya yang terbuat dari kain brokat sambil memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba ia melihat
sekaleng daging sapi yang belum lama berselang diberikan kepadanya oleh saudara iparnya. Meski makan pagi baru saja selesai, mulut Almeda mengeluarkan air liur tatkala memikirkan potongan-potongan daging empuk dan lezat yang mendidih dalam kaldu. Clarice sangat suka daging sapi yang direbus, namun memasak daging rebus yang baik membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal seperti biasa, Clarice akan tiba di rumah pada siang hari dan hanya punya sedikit waktu untuk menyiapkan makan siang yang dimasaknya cepat-cepat untuk mereka berdua. Almeda bangkit dari tempat duduknya, meraih pegangan pintu untuk penopang tubuhnya, dan berjalan terpincang-pincang menuju dapur untuk mengambil papan pemotong daging. Pada bagian tengah papan itu terdapat paku baja yang besar yang dapat membantu ketidakmampuannya. Dengan tangan kanannya yang masih berfungsi normal, ia menarik tas berisi kentang dari bagian bawah tempat cuci piring. Mencuci sebuah kentang yang besar, mendorongnya ke paku, dan dengan susah payah mulai mengupasnya. "Oh, ibu akan segera sehat," teriak Clarice saat pulang dan mencium bau daging rebus siang itu. Merasa mendapat semangat dan sedikit bangga akan dirinya sendiri, Almeda mulai mencoba menggunakan tangannya untuk membuat beberapa makanan lainnya. Ketika kembali terampil memasak, ia mulai memikirkan para tetangga dan teman-temannya yang sangat baik kepadanya selama ia sakit. Ahli terapinya telah mengajarinya cara memecahkan telur. Dengan bantuan paku dan kain lap untuk menahan mangkok, Almeda membuat adonan. Bila sedang asik dengan cetakan-cetakan kue yang panas dan pintu oven yang berat, ia dapat menghabiskan waktu sepanjang hari. Namun, tatkala memberi sepiring penuh kue kelapa yang lezat kepada tetangganya, hatinya berbunga-bunga dengan sukacita karena memberi yang telah hampir terlupakan sejak ia sakit. Almeda membuat lebih banyak kue kering dan membagi-bagikannya. Dari anggur yang tumbuh di halaman belakang rumahnya, ia membuat selai dan mengisinya ke dalam 2 cangkir yang manis. Selai itu juga dibagi-bagikannya. Sedikit demi sedikit, ia belajar untuk melayani dengan cara menelpon orang-orang yang kesepian. Dengan menjadi pendengar yang baik, ia telah memberikan pelayanan khusus bagi para korban perceraian dan stroke. Dalam hidup Almeda, beberapa hal tidak mungkin berubah. Ia tetap dalam status cerai meski ia tidak menginginkannya. Tangannya tetap tak berfungsi dan akan terus begitu. Namun, Almeda tetap menjadi sosok yang berguna. Tak seorang pun tidak berguna dalam pandangan Allah. "Saya merasa sangat bahagia," katanya, "karena Allah memberi saya kerinduan untuk memasak daging rebus waktu itu." Puji Tuhan, saudara, itu kisahnya. Kisah ini diceritakan oleh teman dari Almeda yang bernama Ibu C. Ellen Watts. Luar biasa, saudara, ya. Sebagai orang percaya, memang itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi satu keadaan yang tidak enak, tidak baik, ya, di hidup kita, seperti tadi Almeda yang tiba-tiba dia lumpuh, ya, stroke, sehingga bagian kanan, tangan kanannya tidak berfungsi, tangan kirinya tidak berfungsi, ya. Tadinya dia menggerutu, dia minta bahkan kepada Tuhan lebih baik mati saja, ya. Tapi ketika dia sadar, ya, apa yang dia lakukan itu tentu Tuhan tidak suka. Akhirnya dia bertekad untuk melakukan hal yang positif. Dia berusaha bangkit, dia berusaha untuk mengerjakan apa yang masih dia bisa kerjakan. Seperti dulu, dia bisa memasak, ya.
walaupun dengan keterbatasan, dia bisa memasak daging untuk anaknya yang sangat disukai oleh anaknya. Dan dari situ dia mulai perlahan-lahan, bertahap demi tahap, dia semakin bangkit, bahkan bisa membuat kue-kue yang dibagikan kepada tetangga-tetangganya, ya. Dan dia sangat sukacita bisa memberi. Puji Tuhan saudara ya. Di dalam Tuhan, apapun kondisi kita, apapun keterbatasan kita, ya, kita tetap bisa menjadi orang yang berguna. Karena di pandangan Allah, setiap kita adalah istimewa dan berguna. Ya. Tidak ada apapun yang di hidup kita yang tidak dihargai oleh Allah ketika kita mau melakukan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan Ibu Almeda ini juga bisa menolong yang lain, menghibur lewat telepon, ya, menghibur mereka yang mengalami hal yang sama dengan dia, perceraian, stroke, ya. Luar biasa saudara, dia merasa hidupnya berguna. Puji Tuhan, di dalam Tuhan kita orang-orang percaya selalu berguna, asal kita selalu mau mengikuti rancangannya dan taat kepada kehendaknya. Terpujilah Tuhan saudara. Sejak kita berdoa saudara ya. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan kisah yang sudah kami dengar saat ini, bagaimana Ibu Almeda bisa bangkit dari keterpurukannya setelah dia divonis stroke, tidak bisa, tangan kirinya tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak bisa berfungsi, bahkan dia kesal, juga dia kecewa kepada Allah. Tapi ketika dia sadar, dia bangkit dan dia tahu di hadapan Allah keterbatasannya atau apapun, Tuhan tidak pernah pandang itu. Ketika kami mau memberi yang terbaik, Tuhan akan memakai hidup kami. Dan Tuhan juga memakai Ibu Almeda menjadi berkat yang luar biasa buat orang-orang lain. Di tengah keterbatasannya, dia bisa melakukan sesuatu yang berguna. Dia bisa memberi, dia bisa memberikan kasih, membagikan kasih juga kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sebagai orang-orang percaya. Mungkin ada di antara kami juga saat ini menghadapi situasi kondisi yang sama, sedang mengalami sakit, mengalami stroke, sehingga segala aktivitas kami terbatas. Beri kami hikmat Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang masih bisa kami lakukan, sehingga kami tahu ketika kami mau dan kami berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai kami. Di tengah keterbatasan kami bisa menjadi berkat seperti Ibu Almeda. Terima kasih Tuhan. Mari Kau terus berkarya di setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Apapun pergumulan kami, persoalan kami, sakit penyakit sekalipun, tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Bahwa kami semakin melekat kepadamu, berharap dan bersandar kepadamu, karena kami berguna di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur menjadi milik-Mu. Terpuji nama-Mu. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengar kisah ini Tuhan. Biar ini akan memacu kami, menyemangati kami, untuk kami terus melakukan yang berguna, melakukan yang baik di hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat perhatian saudara terhadap kisah-kisah yang saya bacakan. Biar saudara juga bisa terus menyemangati saya dengan like. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, bisa subscribe. Dan kisah ini juga di-share kepada yang lain, hingga juga bisa memberkati orang lain. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.